Persaudaraan Sejahtera tahun 2016 Bab 6 tentang organisasi yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan menonaktifkan 1. Saudara Insinyur R.B. Wiono dari Ketua Majelis. 2. Saudara Cahyo Wilis Kirnanto SH.MH MR dari Sekretaris Majelis Persaudaraan Sejahtera. Yang ketiga, Saudara Dr. Insinyur Muhammad Taufik menyatakan Saudara Mojoko ditetapkan sebagai Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang warga PSHT dimanapun berada, jumpa lagi tentunya masih bersama saya Ageng dari channel Humas PSHT Official. Nah, kali ini sudah hadir bersama kami Kang Mas kita, yaitu Kang Mas Lanjar. Beliau adalah Ketua Yayasan PSHT dan juga Wakil Ketua Dewan Harkat Martabatnya PSHT. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait sekarang tanggal 21 nih. Kita akan mereview semua kejadian dan juga akan memberikan informasi seputaran kejadian selama 1 tahun ini. Kita langsung kenalan saja ya. Assalamualaikum Mas Lanjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten. Sehat ya, Mas. Amin, pangestunipun. Terima kasih Mas sebelumnya sudah berkenan hadir nih dalam podcast kita. Supaya saudara-saudara kadang-kadang tetap semangat Mas sebagai warga Alhamdulillah, di tengah pandemi ini. Kita pengen bincang-bincang, kita pengen tanya-tanya. Ya harapan kami supaya ini menjadi sebuah informasi dan juga menjadi sebuah sumber motivasi pada kadang-kadang kita demi mengembangkan dan mencintai PSHT ini Mas. Amin. Mas ngomong-ngomong langsung saja nih Mas. Monggo. Kita mau tanya Mas, ini kan tanggal 21 September. 2020. Dulu kan sempat populer Mas. Dulu ada rentetan, ada parapatan libur P16 tahun 2016 itu dibentuk sebuah kesepakatan hingga terpilih oleh Ketua Umum. Tapi pada tanggal 21 September 2017 salah ada istilah yang populer di kalangan warga-warga dan dulur-dulur di luar sana itu G21 September ya Mas. Lah, kita kira-kira sudah 1 tahun ini seperti apa sih Mas itu bentuk Kok sudah kejadian? 3 tahun? Sudah 3 tahun, 3 tahun. 17. Seperti apa kronologinya hingga muncul statement atau muncul isu itu sebetulnya seperti apa Mas? Biar kita paham betul kejadiannya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh dulur-dulur di Nusantara, saya hari ini sangat berbahagia sekali bahwasanya kejadian tanggal 21 September itu ada yang menanyakan. Karena saya adalah salah satu saksi yang ada di dalam kejadian itu. Jadi awalnya memang saya diajak Ketua Umum untuk menghadiri malam tirakatan 1 Suro di Padepokan Madiun. Awalnya begitu. Nah, ketika di rumah saya kebetulan stay-nya semuanya itu di rumah saya di Jalan Borobudur. Nah, di sana saya sebetulnya sudah mempunyai banyak informasi mengenai rencana kegiatannya yang di Padepokan Madiun itu. Informasinya terutama yang saya garis bawahi adalah dari Kapolresta Madiun. Ini AKBP Sony itu sudah memberikan informasi yang sudah panjang lebar. Nah, kemudian informasi tersebut ya tentu harus saya sampaikan kepada ketum bahwasanya di sana itu tidak kondusif situasinya. Karena kalau undangan rencananya itu semacam malam tirakatan, tapi di sana itu sudah
sudah banyak yang namanya poster-poster yang isinya tidak menguntungkan bagi Mas Taufik. Setelah kita masuk ya tahunya itu ya, dan ternyata benar informasi yang dari Pak Kapolres tadi itu saya sampaikan ke Mas Taufik. Lah Mas Taufik ini beliau mendapat telepon itu dari Mbak Tinu yang menyatakan bahwasanya situasi Padepokan kondusif. Ya beliau ya tanpa berpikiran jelek, tentunya berpikir jernih aja bahwasanya kalau situasinya mendukung, kenapa tidak? Beliau akhirnya menghadirilah pertemuan itu di Padepokan. Ternyata setelah di Padepokan memang mencekam. Oh, jadi memang awalnya ketika Mas Taufik sudah diberikan informasi, bahkan beliau tetap masih berpikiran baik. Betul. Tetap mau menghadiri ya. Iya, kan apalagi yang informasi itu datangnya dari Mbak Tino kan gitu kan. Tapi kalau dari Pak Kapolres itu informasinya beliau menyampaikan ke saya, Mas besok saja tak fasilitasi. Saya pertemukan, saya mau carikan tempat tahu di hotel mana nanti. Seperti itu malah Pak Kapolresnya. Tapi kan ya beliau hadir itu ya dengan keyakinan bahwasanya memang mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tuh sehingga karena saya diajak oleh Mas Taufik Ketum, awalnya dari Jakarta ke Madiun, ya mau nggak mau mesti harus saya mengawal beliau sampai ke Padepokan. Terus di Padepokan sendiri Mas, terkait dengan tadi sudah diingatkan, ada potensi tidak kondusif. Nah, yang terjadi itu sebetulnya apa Mas? Supaya ini kadang-kadang ini selama ini kan berpikir bahwa kadang-kadang itu rumor, hanya isu. Kita pengen dengar langsung terkait Mas Lanjar sendiri mendampingi beliau. Betul. Terjadi, mungkin yang pertama saya ingin menggambarkan bagaimana situasi di dalam Padepokan. Jadi ketika masuk itu penjagaan itu sudah super ketat. Super ketat itu penjagaan itu. Nah, dan termasuk ada poster-poster yang ditulis itu saya tidak hafal satu persatu, tapi intinya tidak mendukung Mas Taufik. Meminta Mas Taufik turun. Intinya gitu, seperti itu. Jadi ketika kita tiba di dalam Padepokan sendiri, itu situasinya juga posisinya itu sudah dipisahkan. Mas Taufik duduk dengan para pejabat, terus di sebelah kanan, itu ternyata yang kumpul di sana itu orang-orang yang memang protes Mas Taufik. Dan saya berada di sebelah kiri. Jadi kalau kita menghadap keluar Padepokan, saya berada di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu saya, Mas Naim, ada Mas Agus Bagio. Ya, jadi saya tidak sendirian. Nah, terus yang di depan itu para audien yang lain, warga-warga yang lain dari utusan-utusan itu. Nah, di situ itu tidak ada babi-bu bahasa-bahasa halus atau apa, enggak ada. Pokoknya intinya beliau itu pengen diturunkan. Intinya gitu. Jadi oleh pembawa acara maupun yang menyampaikan intinya Mas Taufik itu harus turun. Berarti gitu. Setelah keberadaan Mas Taufik di sana itu bahkan sudah dikondisikan ya? Sudah, sampun. Dari tempat duduknya, posisinya. Dan tanpa tadi seperti Mas Lanjar sampaikan, tanpa banyak musyawarah mungkin diskusi yang ada, tahu-tahu sudah memposisikan atau menuntut untuk Mas Taufik turun, Mas Taufik, Mas Wiono. Bukankah itu sudah menyalahi aturan secara organisasi, Mas? Leres, Mas. Yang selama ini kita ketahui bersama ya dulur-dulur bahwa setiap pengambilan keputusan dalam organisasi harus melalui rapatan luhur. Apalagi ini terkait ketum. Oh, jadi seperti itu Mas. Terus setelah ada tindakan apa ya kalau dalam bahasa hukumnya persekusi itu ya Mas? Bisa dibilang sangat bisa. Itu persekusi, intimidasi juga masuk, provokasi juga masuk. Karena kan ada audien yang lain. Itu kan memprovokasi orang-orang lain gitu loh. Artinya ya walaupun mungkin itu juga sudah sekongkolnya semuanya, tapi saya menganggap itu bagian daripada intimidasi, provokasi, persekusi itu sudah masuk dalam ranah-ranah hukum. Itu dari pandang Mas Lanjar yang selama ini bertugas
juga sebagai penegak hukum. Betul. Malah Nggih. melintang, jadi deliknya sudah Terpenuhi gitu. Nggih. Oh, jadi seperti itu. Nggih. Terus kemudian ini Mas, Nggih. setelah terjadi pemaksaan bisa dibilang gitu Nggih. pada waktu itu, apa statement dan tindakan Mas Taufik hingga kok bisa lolos, bisa lepas dari konspirasi itu, bagaimana itu Mas? Saya ingin menggambarkan Mas, bahwasanya situasi pada saat itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa saya ini mencekam. Saya meng-HP, membuat BA saya ini kepada Kapolres. Dek, apa enggak sebaiknya jenengan ini merapat ke Padepokan? Karena situasinya itu memanas ini. Jadi saya gambarkan lagi ketika kita ada di dalam, di acara di Padepokan itu, minum aja kita enggak dikasih 1 gelas air itu. Pintu-pintu ditutup, dikasih kursi diduduki oleh pamter. Kita mau ibaratnya mau ke kamar kecil saja, enggak bisa. Jadi kayak kita ini sudah situasinya sudah dibikin sedemikian rupa sehingga bagi saya katakan tadi di awal itu mencekam bagi saya. Sehingga saya memutuskan karena eskalasinya ini semakin panas, karena Mas Taufik dipaksakan dan sebagainya, saya khawatir ini nanti kalau ada perlawanan itu mesti geger. Nah, saya undang Kapolres. Kapolres itu setelah kita pulang baru kita tahu bahwasanya Kapolres sudah berada di depan bersama dengan Dirintel, Dirsamapta, pakai motor trail, Brimob itu sudah di depan, sudah siap. Tapi karena Mas Taufik itu tenang, dan bahkan ketika Mas Taufik di break kan, menyiapkan putusan untuk menurunkan Mas Taufik itu kan Mas Taufik akhirnya merapat ke saya lagi. Saya tanya, Mas, jenengan nanti kalau diturunkan langkah jenengan apa Mas? Itu yang saya membuat tenang Mas. Jawabannya apa? Mas Lanjar, saya dulu jadi ketum aja nggak pakai tanda tangan kok. Apalagi sekarang suruh dipaksa suruh tanda tangan, ya saya nggak mau. Itu yang membuat saya tenang. Mas Taufik artinya dalam kondisi tenang. Sehingga saya tidak perlu memberitahukan kepada polisi yang ada di depan untuk segera masuk ke Padepokan. Kalau situasinya gawat pada waktu itu, ya saya pasti akan mengundang aparat. Aparat itu sudah ada di depan ternyata. Itu pun dari putranya Mas Singgih yang memberitahukan, Mas tadi ada ini gitu. Oh iya, berarti sudah ada. Dan ketika saya pamit itu, Kapolres juga di ruangan Kapolres di Polresta saya pamit kembali ke Jakarta itu ya beliau juga, Mas saya baru lepas sepatu aja sudah ganti sepatu lagi itu gitu. Jadi memang pada waktu itu diawali dari kondisi yang tidak memungkinkan, situasi yang mencekam. Mas Lanjar ini ternyata yang berinisiatif ya. Di dalam itu saya ya memang dari sejak awal sampai kita kembali itu memang saya yang selalu punya komunikasi sama Kapolres sehingga keamanan daripada Mas Taufik, ketum semuanya itu ya saya harus bertanggung jawab kan. Saya harus bertanggung jawab. Berarti sudah terjawab bahwa setelah kejadian itu maka akhirnya muncul atau populer disebut G21 September. Ini dulur-dulur perlu tahu nih ternyata seperti itu kejadian yang sebenarnya. Saksi utama saya. Kemudian ada poin kedua nih Mas. Monggo. Setelah bergulirnya kejadian itu, kemudian di tahun 2017 ada yang mendeklarasikan sebagai ketua umum. Kemudian buntut dari itu semua sampai hari ini kan kita akhirnya punya dualisme Mas. Kita kasihan kadang-kadang kita yang di bawah ini bahwa kita ini sebenarnya bersaudara. Kita tidak tahu menau dengan baik politik maupun intrik di dalam maupun di atas ya Mas. Jadi pada prinsipnya itu kan tetap memberi efek kami di lapangan. Betul. Sebagai pelaku pesilat, ada pelatih prestasi, ada pelatih festival, ada pelatih rayon, ranting dan sebagainya terkena imbas karena dualisme ini menjadi tersekat-sekat. Kemudian timbul isu yang terbaru bahkan sampai terjadi mungkin kerusuhan, perkelahian sesama kadang warga, kemudian persekusi di tempat latihan, pembubaran tempat latihan yang notabene sama-sama beralma mater PSHT. Nah, apakah ini juga bentuk dari tindakan-tindakan atau diindikasikan
provokasi-provokasi oknum, Mas. Menanggapi ini, ada tidak hubungannya dengan kejadian pada waktu itu? Kalau menurut pendapat saya pribadi, Mas, memang ini by design. Jadi provokasi, intimidasi yang dilakukan oleh kelompok yang di sana, yang saya katakan tadi melakukan kudeta itu, memang ini sudah by design. Kalau saya katakan, kenapa saya katakan seperti by design? Kalau jenengan cermat, ada putusan pengadilan perdata nomor 24 Madiun, di situ ada kesaksian di pengadilan. Bunyinya itu ada kesaksian nama X, ngomongnya seperti apa ada. Jadi ini saya katakan bahwasanya yang namanya provokasi, intimidasi itu sudah memang menjadi bagian daripada mereka untuk melakukan itu Mas. Memang benar, saya sudah baca sendiri kok. Gitu. Jadi sudah memang ada bukti ya? Ada saksi. Ya, saksi di pengadilan. Iya, saksi di pengadilan itu dari putusan perdata nomor 24 itu udah jelas di situ, Mas. Kalau saya ngarang-ngarang itu nanti dikiranya salah ya. Nanti apalagi dipintir-pintir. Jadi kalau saya baca nomor 24 itu mau nggak mau, suka nggak suka, silahkan aja baca sendiri. Gitu. Nah, kadang-kadang yang dimanapun berada, pada dasarnya tadi sudah dengar sendiri seperti apa statement beliau terkait selama ini yang terjadi dan seperti apa rentetan kenapa kok kita ini sekarang kalau orang berumah tangga itu ibaratnya lagi ngambek-ngambekan gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan ketiga nih, Mas. Iya, Harapan saya sih poin kedua tadi kadang-kadang bisa menyimpulkan sendiri. Jadi saya tidak akan berani bersaksi. Saya sebagai teman-teman ingat, saya sebagai humas hanya bertanggung jawab untuk meminta informasi dan kebenaran. Jadi saya tidak akan ikutan statement nih. Yang ketiga adalah kerusuhan, Mas. Belakang ini kan kita tuh kan sempat adem ayem, kita bersaudara dengan saudara kita sebelah, pamannya dengan Minomo. Kita selama ini sudah akhirnya bersahabat baik, tidak pernah terjadi kerusuhan lama. Dengan SKS pun notabene kita dulu harmonis juga dengan Kacang Pagar Rusa dan mungkin yang lain, perguruan-perguruan yang lain. Tapi belakangan ini kok marak sekali kejadian-kejadian yang tidak jelas apa permasalahannya, tapi intinya terekspos rusuh saja. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan provokasi? Ada erat kaitannya dengan rangkaian adu domba? Hal ini seperti apa, Mas? Terkait dengan Mas Ganjar sebagai Dewan Harkat Martabat menanggapi ini? Ini saya sebetulnya sulit untuk menjawab karena itu pasti ada yang kita sebut bahwasanya itu kan indikator kan mulanya kan dari situ ya, Mas. Indikasi mulanya dari situ. Kalau menurut saya, sinyalemen saya mudah-mudahan salah. Ya mudah-mudahan salah. Bahwasanya memang masyarakat umumnya itu sekarang udah tahu di mana sih posisinya Madiun itu, PSHT kelompok 17 Madiun ini. Nah, jadi kalau mereka berulah, ya tentu yang menanggapi menjadi common enemy kan. Kalau dia berulah, wah udah tahu kok, wah yang dia yang nggak sah kok. Tapi kok melakukan hal seperti itu, jadi menjadi musuh bersama jadinya. Gitu loh, menjadi musuh bersama. Tapi kita P16 jelas tidak akan terpancing untuk itu. Tidak akan terpancing untuk meladeni kerusuhan-kerusuhan itu karena kita yang rugi. Tapi mereka sudah tahu siapa sih sebetulnya yang menjadi sparring mereka sekarang ini kan, yang tidak dianggap. Semua orang tahu bagaimana keputusan MA, Mahkamah Agung ini tahu. Jadi ini toh sumber masalah yang ada bikin rusuhnya itu. Jadi jangan salah, mereka juga mempelajari, bukan tidak. Jadi kalau saya katakan bisa dijadikan musuh bersama jadinya. Jadi ya siapa kita yang pokoknya kalau P16 yang jelas sudah ada statement daripada Ketua Umum tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan bersifat fisik kepada siapapun. Itu sudah jelas, tegas itu sudah disampaikan. Karena kita yang sudah jelas ada keputusan MA, terus kita melakukan hal yang tidak
kontraproduktif, kan rugi kita. Dia betul dulu. Ya, sebaiknya memang ikuti perintah daripada ketum, dan itu sudah dilakukan sebagai suatu keputusan bersama yang disampaikan oleh ketum supaya kita selamat tidak akan terjadi apa-apa. Gitu. Kalau kita yang melakukan, alangkah ruginya wong kita yang sudah resmi, yang sudah punya keputusan, kok melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya, itu yang kita hindari. Berarti diharapkan kadang-kadang warga yang di akar rumput, baik di level ranting, cabang, rayon, sub dan lain sebagainya itu tetap arif ya Mas, tidak terpancing dalam event-event seperti itu. Memang ini yang diharapkan. Dan bahkan kalau ibaratnya itu perintahnya ketum kan, perintahnya ketum supaya kita tetap calling down, bersikap arif dan bijak, kita membantu aparat untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi kita selalu berada kalau mau aman ya memang kita harus berapat kepada aparat. Mengingat apalagi di negeri kita sedang ada pandemi seperti ini ya Mas. Bahkan saya sulit sekali menemui Mas Lanjar untuk memohon kehadiran podcast. Berarti seperti itu. Yang terbaik adalah kadang-kadang tetap bisa arif menyikapi, tidak terpancing dalam bentuk apapun tadi ya. Memang itu salah satu bentuk wujud kita membantu aparat dan membantu negara ya, apalagi tengah pandemi ini untuk turut juga menjaga keamanan Babin Kamtib Mas, keamanan dan ketertiban. Ini poin saya yang kelima nih Mas, kelima. Ya, yang kelima ini Mas. Pertanyaan saya adalah, sekarang kan belum lama rusuh nih Mas, di Madiun terjadi perkelahian dengan Binomo, di Solo terjadi pembacokan terhadap kadang warga kita oleh seorang oknum. Nah, kemudian kan ada, kita semua tahu bersama bahwa persaudaraan kita ini kuat. Bentuk rasa kita menyayangi adalah kita ingin keadilan ditegakkan yang sebenarnya. Himbauan Mas Lanjar menanggapi ini selaku Dewan Harkat dan Martabat PSHT, langkah apa yang dilakukan agar justru tidak membuat masalah baru Mas, tidak membuat kasus yang baru. Jadi keburukan tidak boleh diselesaikan dengan keburukan juga tentunya. Nah, ini seperti apa himbauan dan harapan Mas Lanjar? Dari awal kami komitmen bahwasanya P16 ini wajib ikut serta memelihara keamanan ketertiban, membantu aparat. Ya tentunya kalau kita membantu aparat di era sekarang ini dengan era dengan era globalisasi, terus kemudian dengan perkembangan IT, saya kira kita seringkali berbicara ini harus memerlukan alat-alat bukti. Jadi kalau alat bukti yang paling gampang sekarang ini ya seperti HP, semua punya HP, sehingga HP itu bisa digunakan multifungsi, bisa merekam, bisa memfoto. Lah itu menjadi alat bukti nantinya. Lah itu yang kita harapkan dari warga SHT ini, empati kepada aparat keamanan, membantu. Yang manakala kalau ada kejadian apapun, jangan lupa itu dokumentasi, itu penting sekali. Mungkin kelihatannya tidak berguna, tapi suatu saat bisa berbicara bahwasanya inilah sebagai petunjuk polisian untuk melakukan mencari, misalkan mencari pelakunya dan sebagainya, siapa, suaranya, apa semuanya bisa diintercept bahkan sekalipun nomor HP itu mudah sekali kalau mau diintercept. Terus himbauannya apa Mas? Mengingat hari ini kan hari, kalau tidak salah tanggal 21 ini di Solo adalah batas terakhir yang diberikan terhadap aparat kepolisian untuk menangkap pelaku. Jika tidak, malam ini akan dihitamkan dari seluruh wilayah. Kita sendiri, kalau saya tidak sanggup Mas untuk mengkondisikan sedulur-sedulur, tidak usah datang, saya rasa tidak mungkin karena untuk rasa cinta mereka. Selaku Dewan Harkat Martabat Pusat, tindakannya harus seperti apa Mas? Mengingat tadi yang kita harapkan mereka tidak menimbulkan masalah baru. Betul. Jadi
tadi pagi saya sudah komunikasi sama Korwil Solo, Mas. Korwil bukan Solo, berarti Korwil Jawa Tengah. Jawa Tengah. Menyikapi dengan adanya berita-berita yang di media yang katanya mau menghitamkan Solo dan sebagainya. Saya pelajari masalahnya, saya sampaikan situasinya begini, Mas. Kalau pelakunya itu pakai cadar, terus kemudian motornya itu nomornya dicopot, berarti mereka itu by design, Mas. Jangan salah, Solo itu menurut pengamatan saya selaku saya mantan intelijen, Solo itu bisa menjadi pemicu di mana kejadian-kejadian yang sifatnya sporadis di mana-mana. Nasional, bisa nasional. Jadi hati-hati. Sebaiknya tarik semua supaya falling down. Serahkan kepada aparat. Jadi kan saya katakan, serahkan kepada aparat. Aparat yang akan menangani. Biar mencari aparat. Kita membackup aparat, iya. Cara membackup silahkan dikoordinasikan sama aparat. Tapi tidak kita mengerahkan massa, dan memang sudah ada surat edaran katanya sudah dibuat supaya massa itu tenang, supaya tidak ada berada di kantong-kantong di kota Solo, semua dalam badan falling down. Kata Korwil Jawa Tengah tadi sudah seperti itu. Jadi kita sudah seirama, dan bahkan tadi Ketua Umum juga sudah menyampaikan. Saya kira ini dalam satu jalur, satu line pemandu ini. Justru berarti malah kalau sampai terjadi kerumunan massa itu justru menjadi sasaran yang terlihat ya, Mas. Istilahnya justru itu bisa dijadikan sebuah sebuah alasan untuk membuat konflik lebih besar. Betul, karena kita tidak akan tahu bagaimana di lapangan itu namanya bullshit itu. Kita nggak akan tahu siapa yang membullshit nanti jadi membesar itu kan nggak tahu. Jadi sayang banget kalau misalkan itu terjadi, sehingga kita harus menetralisir supaya saudara-saudara kita ini tidak mengambil suatu keputusan. Nah, buat kadang-kadang tadi sudah disampaikan, hati boleh panas tapi pikiran kepala panas tapi hati tetap dingin. Jadi tetap pandai, jadi tetap pintar dalam bertindak. Jadi kita harus falling down, tapi tetap mengawal aparat tentunya supaya kadang kita yang kemarin menjadi korban bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Amin, seperti itulah kira-kira begitu. Ini kemudian saya punya pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 saya masih terkait dari rentetan G21 September ini. Ketika tadi sudah banyak sekali pertanyaan berikutnya. Berarti ini boleh tidak, Mas, saya menyimpulkan dari semua kejadian ini seakan-akan atau mungkin juga bagian dari rentetan hari itu. Inilah yang saya sulit untuk menjawab. sangat membetul ya. Apa itu? Kalau ada indikasi atau data-data, fakta-fakta yang mengarah ke sana, saya baru berani menyimpulkan. Tapi kalau kita sifatnya masih bersifat parsial, ada kejadian, ya mungkin aparat yang bisa menghubungkan. Ya, kalau saya mau menghubungkan, kapasitas saya kan bukan sebagai aparat, nanti saya takut salah mengambil suatu kesimpulan. Jadi memang ini karena bukan bagian saya untuk membuat suatu analisis mengenai benang merah dari semua kejadian itu. Ya monggo aparat, kita siap membantu aparat untuk merumuskan itu dengan indikator-indikator yang kira-kira bisa menjadi kontribusi daripada kesimpulan daripada itu. Sekarang yang terakhir, Mas. Saya bertanya, biasanya pertanyaan saya ini teman-teman sudah hafal, tidak lebih dari 7. Karena filosofi pitu ya kan, pitulungan itu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir saya, Mas, adalah di masa pandemi ini, Mas, kita ini kan semua aktivitas
berhenti, pekerjaan, kemudian yang usaha, artinya mengalami gradasi lah, degradasi, penurunan drastis. Bahkan di intensitas latihan di tempat latihan saat ini sudah ada hiburan untuk berhenti sementara. Nah, tentunya warga-warga PSHT ini akhirnya juga kehilangan aktivitasnya ya Mas, baik secara sosial, secara ekonomi. Nah, Sejahtera sendiri apakah akan menyiapkan program Mas ketika pandemi ini berlalu? Nah, nanti bagaimana kita akan memeriahkan lagi dunia olahraga kita, dunia persilatan kita, agar tetap nih dulur-dulur di kediaman mereka masing-masing, di wilayah masing-masing tetap semangat, tetap latihan. Nah, ini seperti apa? Saya kira itu sudah menjadi kebijakan daripada Pengurus Pusat PSHT. Ya. Jadi kalau kita mengurangi kegiatan fisik, iya. Tapi kalau meniadakan sama sekali, saya kira enggak. Karena memang itu yang sekarang ini nanti tanggal 27-28 itu bagian diklat kita juga akan berkumpul di Jogja atau di Solo, katanya tadi barusan, yang untuk membicarakan ini akan bagaimana program latihan. Kalau sekarang itu mungkin latihan yang bersifat komunal mungkin tidak. Tapi kalau yang bersifat seperti kayak yang di televisi itu apa namanya? Oh, melalui digital ya? Ya, melalui digital itu dia melatih diri itu saya kira nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi kalau saya malah lebih senang anggota Sejahtera ini kalau dalam rangka sekarang pandemi ini melakukan latihan virtual yang bisa dikontrol melalui Zoom. Ya, betul. Nah sekarang kan anak TK aja, anak SD aja sudah pakai Zoom. Ya sekarang suruh latihan aja di rumah kayak apa latihannya, jurusmu apa, latihan kayak apalah. Itu mudah bagi ya yang penting sekarang kita harus bisa mengikuti kemajuan teknologi itu, kita belajar. Semua harus mempunyai kewajiban untuk belajar kita untuk melakukan apa sifatnya latihan-latihan secara mandiri atau virtual sehingga bisa dikontrol gitu Mas ininya. Gimana? Jadi nggak mandek. Ngomong-ngomong Mas Lanjar, terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya berkenan hadir, kemudian memberikan pengetahuan ke kita, memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi tenaga. Nah, terima kasih. Nah, buat kata-kata di rumah, tadi kita sudah panjang lebar meminta informasi terkait dengan seperti apa permasalahan-permasalahan dan cara menyikapinya. Saya rasa saatnya saya memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari semua masalah yang kita hadapi selama ini, baik itu dengan pihak luar, dengan pihak intern, dengan dualisme yang ada, kita dituntut untuk bisa arif dan bijaksana dalam menyikapinya. Itu yang pertama. Kesimpulan saya yang kedua adalah kita tetap dingin hati, nah, jadi tidak mudah terpancing. Yang ketiga berarti dari dua kesimpulan saya adalah kita mulai dituntut untuk cerdas dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Saya rasa itu podcast saya dengan Mas Lanjar hari ini. Sopo weruh ing pinuju sasat duwe pager besi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.